Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cekhki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Halo, selamat datang kembali teman-teman semua di Kata Haki bersama saya Mutia dan di sini saya juga ditemani oleh Mas Prayudi. Halo Mas Prayudi. Halo, halo Mbak Mutia. Sore Mas. Selamat sore, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Prayudi di sana? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Baik. Mas Prayudi ini beliau merupakan senior advisor di Cek HKI. Oke. Nah, seperti biasa di Kata Haki pada hari ini tentu saja kita akan membahas mengenai isu-isu kekini terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, isu yang paling menarik saat ini yaitu tentang dolanan game atau Squid Game gitu ya Mas. Mas ada nonton dolanan game atau Squid Game Mas? Saya juga itu taunya dari berita gitu ya, tiba-tiba ada. Memang kalau fenomena Squid Game ini kan kita harus akui ya secara umum ya fenomena produk-produk budaya Korea ya, khususnya film gitu. Kita harus akui memang luar biasa dampaknya dan sangat mendunia. Kalau beberapa tahun yang lalu film Korea berhasil menang Academy Awards ya, Parasite itu. Nah sekarang fenomena baru lagi nih. Jadi, memang game, ya, Mas. Di era 2010 ke sini nih kayaknya Korean Waves ini benar-benar menyapu seluruh dunia. Awalnya itu dari Gangnam Style dan sampai seterusnya sekarang. Nah, ini fenomenal karena tidak hanya disukai di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, seperti orang tuh demam Squid Games. Bahkan ya. Dan kemarin saya sebenarnya gitu lihat berita mengenai ada dalam tanda kutip dolanan game itu ya tidak kaget sih gitu, tidak kaget gitu, artinya memang ini kan fenomena yang universal gitu, fenomena Squid Game ini kan fenomena universal dan bukan sesuatu yang mengejutkan ketika tiba-tiba Indonesia tidak mau ketinggalan gerbong keterkenalan ini dengan mengadopsi lah gitu. Bahkan selain ini kemarin kan juga sempat ada berita tuh salah satu tes CPNS atau nggak salah ya di Jawa Timur gitu. Tiba-tiba kata panitianya sih untuk meredakan stres gitu. Tiba-tiba pengawasnya pakai ala-ala pengawas di itu kan. Seperti Squid Game ya Mas ya? Di Squid Game gitu. Tapi kalau ini kan memang occasional lah, dan di acara off air yang tidak ada kaitannya dengan hiburan, jadi untuk breaking sama aja, nggak jauh beda sama kalau kita misalnya ulang tahun apa pakai kostum apa gitu. Jadi mungkin tidak seheboh ini. Dan orang menganggapnya juga ya sambil ketawa aja gitu ya, kreatif lah. Cuman ini yang kemudian jadi ramai dan kontroversi ketika sebuah episode sebenarnya ya. Iya, betul. Sebuah episode di sebuah sinetron di Indonesia kemudian menampilkan fitur yang sangat mirip dengan apa yang ditampilkan di Squid Game gitu. Langsung ada kontroversi lah, sampai seorang sineas muda kita Bang Ernest Prakasa itu sampai komentarnya sangat sangat dia intinya sangat menyesalkan lah seperti itu, dan banyak kontroversi yang bilang ya biasa-biasa aja deh gitu. Ini menarik juga nih sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang haki ini. Oke Mas. Nah, aku juga baca beberapa berita mengenai sinetron ini yang ada adegan atau dolanan game gitu ya.
di mana para pemainnya ini menggunakan kostum dan penomoran khusus yang berbeda-beda, serta terdapat Ya, tim misterius juga menggunakan topeng gitu, seperti halnya yang ada di Squid Game. Nah, Squid betul. Game ini kan terkenal banget gitu Mas di dunia gitu. Nah, gimana menurut Mas Prayudi nih terkait dengan adanya dugaan plagiasi yang dilakukan oleh sinetron dari Jendela SMP ya Mas ini? Nah, karena Ya. kan sebenarnya bisa dikatakan aksi dolanan game ini tidak sama seluruhnya gitu Mas, hanya sebagian saja gitu. Gimana Mas menurut Mas Prayudi? Oke. Ya, eh sebenarnya kalau kita mau melihat masalah ini kan kita harus lihat dulu isunya yang ada di Haki ini seperti apa. Karya dasarnya yang dianggap dijiplak itu kan serial Squid Game dari Korea. Nah, tentu saja sebagai sebuah karya sinematografi, sebagai sebuah karya film, Squid Game ini dilindungi hak cipta gitu, termasuk salah satu dari objek perlindungan hak cipta yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta kita, Undang-Undang nomor 28 tahun 2016, karena tentu saja baik kita dan Korea Selatan sama-sama selain menjadi anggota dari Berne Convention juga menjadi anggota dari WTO, jadi ada resiprokal lah, saling melindungi. Nah, sebagai objek perlindungan hak cipta, kita harus lihat dulu nih isu hak ciptanya yang dilindungi apanya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, sorry, tadi saya sebut 2016, saya keliru. 2008 nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dikatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, yaitu merupakan hak eksklusif bagian dari hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi dari ciptaannya untuk melakukan banyak nih penerbitan, penggandaan, penerjemahan, termasuk pengadaptasian dari suatu ciptaan gitu. Nah, bahwa kemudian fitur yang ada di Squid Game kemudian ada yang diambil dan dianggap mirip dengan fitur itu ada ditemukan dalam salah satu episode sinetron kita itu, arguable, debatable, ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pengadaptasian gitu. Jadi ini tidak dijiplak secara langsung, tidak digandakan, tapi diadaptasi. Jadi ada elemen dari sinetron kita yang bersumber dari itu, mengadaptasi apa fitur-fitur yang ditampilkan dalam Squid Game. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya boleh nggak sih ini dilakukan? Ya di undang-undang ini memang dikatakan adalah hak ekonomi untuk melakukannya bukan hak eksklusif dari pencipta. Jadi kalau kita mengikuti aturan di sini semestinya ini dilakukan dengan seizin dari pemiliknya. Nanti kalau kita lihat substansinya apakah itu benar melanggar kita, nanti selanjutnya kita akan bahas. Tapi kita lihat dulu bahwa ini bisa masuk ke dalam pengadaptasian. Nah, sementara itu kalau kita bicara soal ya kan cuman itunya saja ya gitu, cuma pakai barangkali nggak ini gitu, barangkali nggak bisa dibilang menjiplak. Ya ini kan tergantung kepada penilaian substansial atau tidak sebenarnya. Substansial itu tidak bisa diukur dengan kuantitatif, tidak bisa diukur dengan berapa lama atau berapa banyak, tapi lebih mungkin pada saat orang melihat atau mendengar atau merasakan langsung mengasosiasikan kepada karya sumbernya. Mungkin itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang substansial. Jadi apalagi kalau di karya audiovisual ya, itu terasa banget substansialitas itu bisa terlihat ketika melihat suatu adegan, langsung asosiasi kita mirip dengan adegan yang sama atau fitur yang sama di tayangan yang ada sebelumnya. Nah, kalau kita menanyakan kemudian apakah ini menjadi pelanggaran hak cipta atau bukan, mungkin saya ingin mengajak ke perbandingan suatu kasus. Sepertinya ini agak punya segi-segi yang agak mirip
sama apa yang kita hadapi sekarang. Jadi sekitar tahun 70-an di Amerika Serikat ini kasusnya, pasti mungkin teman-teman baik yang sebaya dengan saya, khususnya yang sebaya dengan saya nggak mau mengasih tahu sebaya sama saya itu tua ya. Iya, Ketahuan umurnya. Tapi kalau nyebut itu pasti ketahuan umurnya. Bagi yang sebaya dengan saya, lebih tua dari saya, atau mungkin yang baru-baru, karena ini terus franchise ini terus ini pasti kenal lah dengan Star Wars. Oh ya, Star Wars gitu ya. Itu sebuah karya film yang fenomenal tentang yang berlatar belakang kehidupan di luar angkasa. Seperti biasa ada battle antara good and evil di situ, ada konflik keluarga juga, agak-agak sinetron juga sebenarnya. Terus berseri terus, ya, dibikin terus filmnya, sequelnya segala macam, udah mirip-mirip Tersanjung. Barangkali kalau sudah sinetron Tersanjung berseri. Banyak episodenya Cuman kalah dikit, cuman kalah lebih sedikit lah dari Tukang Bubur Naik Haji itu jumlah episodenya barangkali. Bikin terus gitu. Iya, maksudnya. Star Wars ini ketika pertama kali muncul di tahun 1977 itu langsung menjadi worldwide sensation gitu. Ya samalah mungkin kurang lebih dengan si Squid Game ini gitu kan. Begitu muncul dia langsung sensasional. Sangat terkenal dan sampai sekarang menjadi salah satu pop culture icon yang sangat melekat gitu. Nah, setahun setelah film Star Wars ini dirilis, kemudian perusahaan, jadi Star Wars ini yang merilis adalah, kalau saya tidak salah, yang merilis itu dari 20th Century Fox, nama perusahaan filmnya, produsernya. Nah, setahun kemudian, tahun 1978, salah satu juga produser film yang cukup ternama di Amerika, Universal Studios, itu merilis suatu serial televisi, gitu, yang diberi judul Battlestar Galactica. Nah, Battlestar Galactica ini premisnya tidak jauh berbeda dengan Star Wars, gitu. Karena sama juga ya, kalau Battlestar Galactica di Indonesia saya nggak tahu apakah Battlestar Galactica, karena dia sempat juga di remake ulang beberapa kali, bahkan yang versi barunya mungkin kayaknya sekarang masih ada ya. Battlestar Galactica itu di streaming juga banyak. Nah, Battlestar Galactica ini ya premisnya mirip-mirip, ruang angkasa juga. Cuma memang ini seperti kayak apa, di universe yang sangat jauh, di semesta yang sangat jauh, ada 3 planet yang dihuni, ada beberapa belas planet yang dihuni oleh manusia. Itu ada struggle-nya juga. Mereka bertempur dengan ras alien yang lain. Kemudian mereka mencari koloni yang ini, yang ada satu peradaban yang lama yang disebut katanya bumi gitu. Jadi mereka itu ya mungkin, ya ini premis-premisnya nggak jauh beda lah gitu. Nah, setahun kemudian, itu setahun setelah rilisnya, adalah setahun setelah rilisnya Star Wars. Nah, kemudian ini juga termasuk jadi cukup terkenal juga si Battlestar Galactica ini. Sampai kemudian di tahun 1978 itu 20th Century Fox sebagai produser dari Star Wars mengajukan gugatan pelanggaran haki ya terhadap Universal Studios sebagai produser Battlestar Galactica, dengan menuduh Battlestar Galactica ini menjiplak Star Wars gitu. Nah, apa yang menjadi argumentasi dari menjadi argumentasi dari Star Wars? Karena kan sebenarnya film atau cerita tentang yang berlatar belakang ruang angkasa itu sebenarnya bukan hal yang baru gitu.
Ini sudah berlangsung sudah sejak lama, sejak awal ditemukan film, sejak awal ada pop culture, itu sudah ada itu cerita-cerita tentang perjalanan ruang angkasa dan kehidupan di planet lain atau di alam semesta yang lain gitu. Ini bukan hal yang baru gitu. Tapi kenapa kemudian Star Wars menggugat Battlestar Galactica? Jadi menurut Star Wars itu ada sejumlah elemen gitu yang ditemukan oleh pihak Star Wars di plot, karakter, teknologi, dan lain sebagainya yang ada di Battlestar Galactica yang dianggap menjiplak apa yang dimiliki oleh Star Wars gitu. Nah, salah satunya yang ini mungkin yang di highlight oleh Star Wars ketika itu ada karakter robot pintar dan robot yang bersahabat dengan manusia, dengan karakter manusia. Kalau di Star Wars kan ada yang namanya kalau karakter di Star Wars itu saya tidak salah tuh ada dua, C-3PO sama R2-D2 tuh. Itu bersahabat dengan bahkan membantu karakter manusia yang ada di Star Wars. Nah, di Battlestar Galactica juga ada gitu karakter yang serupa. Nah, itu dianggap sebagai salah satu elemen. Kemudian kalau yang kedua katanya kalau di Star Wars itu kan pesawat-pesawat yang digunakan itu seperti pesawat-pesawat yang sudah tua gitu. Pesawat-pesawat ruang angkasa yang ditampilkan di Star Wars adalah pesawat-pesawat yang sudah tua yang menimbulkan kesan bahwa memang peradaban ruang angkasa ini sudah berlangsung lama dan pesawat-pesawatnya juga udah banyak pesawat yang sudah tua. Seperti halnya kalau misalnya kita melihat di jalanan ada mobil yang sudah tua gitu kan. Jadi tidak pesawat-pesawat yang kelihatan canggih, baru, sleek seperti kalau kita nonton Star Trek. Star Trek itu kan beda deh. Kalau Star Trek itu kan wow, pesawat-pesawatnya masih yang baru-baru, yang canggih-canggih gitu. Star Wars itu pesawatnya udah yang pada tua. Nah, Battlestar Galactica ini juga mengambil elemen itu. Dianggap mengambil elemen itu. Pesawat-pesawat tua. Kemudian ada juga elemen bahwa ada adegan di mana seluruh planet dihancurkan. Gitu. Itu menjadi salah satu feature di Star Wars. Mereka menghancurkan sebuah planet di situ. Nah, di Battlestar Galactica juga ada. Jadi ada elemen yang menghancurkan planet. Terus ada juga elemen cerita pertarungan antara kekuatan yang demokratis dengan yang totalitarian gitu di antara kedua di dalam cerita Battlestar Galactica yang juga menjadi inti dari cerita Star Wars gitu. Jadi ada kekuatan yang demokratis, republik, sama yang empire, yang totalitarian. Di Battlestar juga ada gitu, dianggap juga menjiplak juga. Nah, jadi ada 4 elemen utama yang dituduhkan oleh Star Wars kepada Battlestar Galactica. Ditambah lagi, rupanya George Lucas ini sebagai kreator dari Star Wars, dia itu menunjuk bahwa studio yang dipakai untuk memproduksi Battlestar Galactica itu menggunakan orang-orang yang bekas karyawannya studionya Lucasfilm, Industrial Light and Magic, yang ketika Industrial Light and Magic-nya Lucasfilm ini pindah lokasi, mereka nggak ikut. Nah, kemudian digunakan. Nah, jadi dan bahkan si George Lucas itu menuduh bahwa ini alat-alat juga dipakai gitu. Jadi ada hubungan itu, ada hubungan kasualitas itu sehingga ini masuk juga dalam bahkan George Lucas juga tidak hanya Fox ini juga tidak hanya menggugat Universal sebagai studio yang memproduksi Battlestar Galactica, dia juga mau menggugat studio visual effect yang dianggap menggunakan fasilitas dari Lucasfilm tadi. Nah, bagaimana hasilnya? Sayangnya, kalau kenapa saya bilang sayangnya, karena dari kacamata hukum haki kita jadi kehilangan momentum untuk
melihat bagaimana kasus ini dipecahkan secara hukum gitu. Bagaimana hukum melihat ini gitu. Karena padahal ini momentum yang menarik. Sayangnya sebelum proses peradilan berjalan, proses gugatan berjalan, baik Fox, 20th Century Fox maupun Universal Studios memutuskan untuk berdamai. Jadi diselesaikan di luar pengadilan, dan Battlestar Galactica season pertama itu langsung tidak diperpanjang. Jadi dihentikan gitu. Jadi kalau dari situ biasanya ada indikasi kuat bahwa dari pihak Universal mungkin mengakui bahwa kans mereka bisa jadi cukup lemah untuk menghadapi gugatan dari, dan Battlestar Galactica ini kemudian baru revive berapa tahun kemudian, dan sekarang di revive lagi dengan elemen-elemen yang sudah lebih diperbaiki sehingga tidak terlalu sama dan berhubungan dengan Star Wars. Nah, ini memang kita tidak bisa melihat bahwa ini diselesaikan secara hukum dalam artian memang benar-benar putusan pengadilan mengenai ini gitu. Tapi dari apa yang dituduhkan oleh Star Wars terhadap Battlestar Galactica, kalau kita bawa dalam konteks kita sekarang ini gitu ya, Squid Game dolanan game, elemen-elemen ini mungkin bisa kita lihat hadir juga nih dalam adaptasi yang dilakukan gitu kan. Ada permainan, ada ini. Meskipun kita harus bedah lagi nih sejauh mana kesambungannya. Nah, itu soal pertama, itu soal apakah ada pelanggaran atau tidak. Kalau bicara soal pelanggaran, kalau kita menilik ke pengalaman Star Wars versus Battlestar Galactica, ada elemen-elemen yang signifikan yang diambil, dan tidak hanya tunggal, jadi ada sejumlah elemen yang kemudian dikombinasi, dan orang langsung mengasosiasikan. Karena pada saat sebelum kasus ini mencuat, jadi di Amerika itu ada seorang penulis science fiction yang cukup terkenal, namanya Isaac Asimov. Ya, ketika itu dia ditanya komentar mengenai Battlestar Galactica. Nah, jawabannya dia itu, saya itu sangat terkesan dengan Star Wars. Tapi begitu saya nonton Battlestar Galactica, kok saya langsung mikirnya ini mah Star Wars lagi gitu. Jadi kira-kira komentarnya begitu ya. Jadi ini kok Star Wars lagi. Jadi sekali dia menyatakan seperti itu. Jadi mungkin yang membuat Battlestar Galactica menganggap bahwa case-nya lemah di sini ya. Meskipun belum tentu juga. Ada analisis dari sejumlah law school yang menyatakan bahwa sebenarnya kans dia cukup tinggi karena elemen-elemen yang didalilkan oleh Star Wars tadi adalah elemen-elemen yang umum. Tapi kan kita tidak tahu antara elemen umum sama kombinasi elemen-elemen yang umum itu kan nanti hasilnya berbeda gitu kan. Jadi hasilnya berbeda. Ya. Kembali lagi ke masalah dolanan Squid Game versus. Saya rasa kalau misalnya elemen-elemen yang digabungkan kemudian ditanyakan kepada orang, kemungkinan besar banyak yang berpendapat bahwa sama nih elemennya diambil gitu. Nah, cuma yang menjadi masalah sekarang adalah kalau kita analisis ini pelanggaran haki atau bukan, ada kemungkinan bisa dianggap sebagai pelanggaran haki. Tapi kembali lagi, sering saya sampaikan juga dalam bahasan-bahasan kita sebelumnya, yang namanya pelanggaran haki itu kan, yang namanya haki itu adalah hak, dan pelanggaran haki itu sifatnya delik aduan. Jadi ya kembali lagi kepada si pemilik hak dari Squid Game, apakah memperkarakan atau tidak gitu. Nah, saya rasa sih pihak Squid Game atau pihak Netflix sendiri tahu, karena kan di media juga ada Netflix sendiri merespon rame-rame dolanan dengan ada foto karakternya Squid Game yang ekspresinya itu kelihatannya bahwa gitu, yang ngelihatnya bahwa gitu. Jadi mereka sendiri mengakui tahu akan keberadaan dolanan game ini, dan seolah-olah mereka juga acknowledge kalau ini niru gua nih gitu. Betul. Cuma yang jadi ini kan, apakah sebegitu pentingnya untuk diperkarakan
Balik lagi ke masalah itu kan, gitu kan. Karena ini adopsinya adalah adopsi untuk satu segmen dalam sebuah episode dari sebuah sinetron panjang. Sinetronnya sendiri adalah adaptasi, kalau tidak salah itu diadaptasi dari novelnya Mirawe. Judulnya sama, Dari Jendela SMP, nama karakter utamanya juga sama, cuman mungkin disesuaikan masanya ya. Kalau ini kan sinetron dari Jendela SMP itu kalau nggak salah sekitar tahun 70-an atau tahun 80-an rilisnya gitu. Ini diadaptasi juga dari situ. Jadi ini kan hanya satu adegan di satu sinetron gitu. Satu segmen di satu episode dari satu sinetron. Mungkin akan beda cerita kalau di Indonesia kemudian bikin sinetron yang sama, yang menjiplak. Ini seperti waktu dulu itu ada sinetron ada serial TV kalau masih ingat yang dari Taiwan, Meteor Garden ya, Meteor Garden apa nggak salah. Kemudian di Indonesia langsung ada Siapa Takut Jatuh Cinta atau apa gitu, istilahnya yang premisnya mirip banget sama Meteor Garden. Dibikin sinetron juga. Atau misalnya Korea juga pernah kalau nggak salah Descendant from the Star atau apa gitu, Descendant from the Sun gitu ya. Kemudian ada juga sinetronnya gitu mirip-mirip. Kalau seperti itu kejadiannya mungkin akan lain ceritanya. Mungkin si produser Squid Game ini akan bertindak. Cuma melihat ini hanya satu segmen dari ini ya sudahlah, anggap saja ini the best form of flattery gitu kan. Penjiplakan ya, tapi tidak dianggap cukup merugikan bagi Squid Game itu sendiri, tidak ada dampaknya yang merugikan untuk Squid Game sendiri, malah mungkin sebagai pengakuan bahwa di Squid Game di Indonesia itu sangat populer, sehingga sinetron pun itu kalau dari sisi pelanggaran hakinya mungkin dari pihak Squid Game sendiri tidak berkepentingan untuk melanjutkan, atau dari Netflix ini tidak berkepentingan untuk menggugat. Hanya saja kalau kita lihat dari kacamata kreatif kita gitu, ya hal-hal semacam ini lazim kita temui gitu. Sesekali tidak apa kita mendompleng ketenaran yang sudah ini. Juga bukan hanya kita kok yang melakukan, banyak di negara lain juga melakukan yang hal sama. Cuman kalau saran saya jangan sering-sering lah gitu. Artinya ya boleh ya, sesekali boleh. Ya paling nanti dikritisi oleh banyak ini para sinias ini. Jangan sering-sering lah gitu. Betul Mas. Lebih baik makin kesini makin dikurang-kurangin lah yang seperti itu gitu. Kalau bisa kita tampilkan ini sendiri yang lebih kreatif gitu. Ya, tapi namanya juga orang sinetron kan pasti mencari rating, mencari popularitas gitu kan. Sekali pasti adalah pikiran untuk mendompleng lain gitu. Nah, itu sih kalau menurut saya. Iya Mas. Nah, kalau gitu bagaimana nih Mas batasannya apabila kita mau melakukan atau membuat film yang terinspirasi dari film lain atau bisa dikatakan adaptasi gitu Mas, sehingga tidak dikatakan penjiplakan atau plagiat gitu Mas? Kalau penjiplakan gini, kita harus lihat dulu perbedaan antara plagiat ya. Perbedaan antara plagiat dengan pelanggaran haki. Kita sering ngomongin ini, tapi kembali lagi kita harus lihat perbedaan garis yang tegas antara plagiat dengan pelanggaran haki. Inti dari plagiat itu adalah ketika kita mengambil baik sebagian maupun keseluruhan elemen dari karya orang, dimasukkan ke dalam karya kita, tapi kita akui sebagai karya kita sendiri. Kita tidak memberikan pengakuan kepada orang yang kita ambil karyanya, gitu. Itu plagiat, gitu. Nah, tapi kalau namanya pelanggaran haki, itu adalah ketika kita mengambil karya orang masuk ke dalam karya kita, mau kita akui atau tidak, tapi orangnya kemudian merasa dirugikan, nah dia berhak. Sepanjang karya itu memang masih ada perlindungan hakinya gitu. Dia berhak melakukan pelanggaran. Jadi meskipun bukan plagiat, artinya meskipun begini. Katakanlah begini ya skenarionya. Meskipun dalam episode dolanan game ini ada disclaimer di bawah gitu ya. Bahwa
adegan ini terinspirasi dari serial Squid Game yang ditayangkan di Netflix gitu ya. Itu kan pengakuan tuh, gitu. Tapi dari pihak Netflix dan produser Squid Game ini tidak terima, mereka tetap melanggar, mereka tetap berhak melanggar untuk pelanggaran hak cipta, gitu. Ini bisa dianggap secara plagiat ya. Mereka memang mengaku, bukan berarti tidak jadi plagiat. In a sense, secara substansi tetap plagiat, tapi mereka mengakui bahwa ini memang diambil dari orang lain, ini bukan karya kreatif mereka sendiri. Jadi secara etika ya ada pengakuan gitu. Sebaliknya gitu, meskipun Netflix tidak memperkarakan gitu kan, meskipun Netflix tidak memperkarakan, mereka oke-oke saja dengan pengambilan ini tetap plagiat gitu, karena sudah ada karya orang yang dijiplak gitu di situ gitu. Dan kelihatan penjiplaknya tetap masuk kategori plagiat gitu. Nah, meskipun bukan pelanggaran haki karena orangnya tidak memperkarakan. Kalau misalnya diperkarakan masuk pelanggaran haki nih gitu. Misalnya tidak minta izin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya pihak si Dolan dari Jendela SMP ini minta izin kepada Netflix atau Squid Game sekalipun bahwa boleh nggak saya pakai elemen karya Anda dalam episode saya gitu ya, boleh nggak, kemudian dikasih izin sama Netflix atau Squid Game, secara seni ini tetap plagiat gitu, hanya plagiat yang diakui lah gitu kan, plagiat yang legal karena dia minta izin gitu, plagiat yang tidak melanggar haki gitu. Jadi ini ada garis perbedaan antara plagiat dengan pelanggaran haki di sini, pelanggaran hak cipta di sini. Ya tentu saja kembali lagi kepada pembuat karya gitu kan. Anda mau menghindari yang mana? Menghindari dianggap plagiat, menghindari digugat pelanggaran haki, atau menghindari dua-duanya, gitu kan? Kalau menghindari dianggap plagiat, ya kreatif, nggak usah ngambil karya-karya orang gitu, buat aja sendiri gitu. Kalau menghindari pelanggaran haki, ya nggak apa-apa ngambil karya orang tapi minta izin. Kalau diizinin nggak ada pelanggaran haki tuh, aman. Kalau mau menghindari dua-duanya ya udah ya karya sendiri aja udah gitu. Ya Mas. Berarti pelanggaran HK ini terjadi apabila adanya aduan gitu ya Mas ya? Ya maksudnya gini, pelanggaran haki secara esensi sudah terjadi barangkali ya. Nah, artinya gini, mungkin konstruksinya adalah jika diperkarakan maka ini bisa dikualifikasikan pelanggaran haki. Tapi karena ini delik aduan, tidak memperkarakan jadi aman nih gitu. Tapi secara esensi pelanggaran haki sudah terjadi jika unsur dolanan game di sinetron ini diambil tanpa meminta izin dari Netflix atau Squid Game gitu. Memang masih debatable, harus dibuktikan di pengadilan. Kembali lagi kan ke kasus, ukurannya seperti apa, kembali lagi ke kasus. Makanya kita ini sebenarnya masih sangat jarang, kita masih butuh banyak jurisprudensi karena undang-undang itu tidak bisa memberikan details gitu, pengambilan apa yang masuk pelanggaran, pengambilan apa yang bukan, ini tidak bisa karena sifatnya dinamis. Setiap saat pasti berkembang, situasinya pasti akan berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa undang-undang menuliskan secara details gitu. Pelanggaran atau tidak, ini masuk ke ranahnya pengadilan, jurisprudensi. Makanya kita sebenarnya butuh banyak kasus-kasus haki ini dipecahkan di pengadilan supaya kita ada jurisprudensi yang jelas mana yang masuk pelanggaran, mana yang tidak gitu. Sama saja seperti kasusnya Star Wars dan Battlestar Galactica tadi gitu. Mereka settlement out of court. Jadi kita kehilangan momentum nih untuk menilik bahwa ini pelanggaran atau bukan sih gitu. Karena tidak ada jurisprudensinya di situ gitu. Baik, Mas, baik. Betul. Nah, mungkin ada lagi Mas yang ingin disampaikan mengenai dolanan game ya, Squid Game ini? Saya rasa sih sementara
itu ya, saya mungkin mau lanjut nonton Squid Game lagi nih. Belum selesai Mas nonton Squid Game. Belum selesai. Iya. Ya tapi gitulah, intinya begitu. Ya, intinya sih yang paling aman jelas kreativitas sendiri ya. Tapi kalaupun ada elemen karya orang yang kita pakai, pastikan bahwa kita memperoleh secara proper kita meminta izin gitu. Intinya apa? Hak eksklusif pelindungan haki kan perlindungan haki kan itu izin gitu. Pentingnya izin gitu ya Mas ya. Iya, pentingnya izin ketika kita menggunakan karya orang lain. Terlepas dari apakah menggunakan atau tidak itu bisa dibuktikan atau tidak gitu. Kayak itu kan debatable kan parameternya kan. Tapi ya daripada menjadi perkara kemudian merugikan kita sendiri di pengadilan, sebaiknya minta izin dulu pastikan. Nah, terkait dengan, aku mau nanya terakhir nih Mas, bagaimana sistem perlindungan haki pada film atau serial gitu Mas, hasil produksi dari luar negeri, itu apakah Indonesia memiliki peraturan sendiri ataukah seluruh dunia ini kayak punya peraturan sendiri gitu Mas terkait dengan produksi film gitu-gitu? Iya, sebenarnya sih aturan dasarnya di Undang-Undang Hak Cipta itu sudah mengikuti standar perlindungan minimum yang ada baik di Berne Convention maupun di perjanjian TRIPS WTO ya. Jadi meskipun ada variasi di sana sini di negara yang berbeda, ya tetap saja sebenarnya norm dasarnya tetap sama. Ada perlindungan itu resiprokal gitu. Jadi karena kita sama anggota Berne Convention dan anggota WTO, yang dilindungi di Korea dilindungi juga di sini, demikian juga yang dilindungi di sini dilindungi juga di Korea atau di negara lain gitu. Iya Mas. Oke. Nah, terkait dengan dolanan game itu tadi gimana Mas? Kalau misalnya dari pihak Squid Game-nya gitu mengadukan, apakah melalui pengadilan di Indonesia atau bagaimana Mas pelanggaran hak? Misalnya ada terjadi pelanggaran HKI gitu Mas. Ya kalau misalnya mereka keberatan ya tentunya bisa digugat di sini barangkali ya, gitu karena ya kan kejadiannya di sini yang pelakunya di sini, gitu ya di pengadilan niaga Jakarta Pusat barangkali. Ini saya bukannya manas-manasin supaya Netflix ini ya, cuma ini aja prosedur hukumnya kalau misalnya memang mau ada keberatan ya sana gitu. Oke Mas. Nah, mungkin udah cukup nih Mas mengenai haki pada Squid Game versus dolanan game ini Mas. Ya kayaknya sih ini ya. Sementara mungkin itu dulu lah gitu. Oke Mas. Terima kasih kepada Mas Prayudi pada hari ini atas waktunya menjelaskan dan membahas mengenai Squid Game versus dolanan game, pelanggaran HKI atau tidak gitu ya Mas. Dan kepada teman-teman semua, diskusi kata haki mengenai Squid Game dan versus dolanan game ini semoga bermanfaat kepada teman-teman semua dan dapat memahami mengenai hak kekayaan intelektual lebih dalam lagi pada dunia perfilman atau serial gitu. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa di Kata Haki selanjutnya. Terima kasih, Mas Prayudi.